Cleanthes adalah murid dari Zeno yang juga dijuluki sebagai The Water Boy. Kenapa dijuluki The Water Boy? Karena dia adalah orang yang selalu membawa-bawa air untuk apa? Untuk menyiram tanaman di taman di kotanya yaitu Athena. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang seseorang yang namanya Cleanthes. Jadi Cleanthes itu adalah murid dari Zeno, ya, murid langsung dari Zeno, dan dia itu mengikuti Zeno itu selama 19 tahun, dan dia itu dijuluki sebagai The Water Boy, gitu ya. The Water Boy itu dia dapatkan atau julukan itu dia dapatkan karena dia itu bekerja sebagai gardener atau tukang taman, ya, kalau istilahnya di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi siangnya itu dia belajar tentang filosofi yaitu stoicisme, dan malamnya itu adalah sebagai gardener gitu ya. Kenapa cerita tentang Cleanthes ini menarik, terutama di dunia Stoik, karena Cleanthes ini menunjukkan bahwa dia itu seseorang yang tahu apa yang dia inginkan gitu ya. Yang dia inginkan itu hanya sebatas belajar filosofi untuk mengupgrade atau untuk memperbaiki dirinya, dan bekerja sebagai tukang taman atau water boy atau pembawa air di Athena untuk mendapatkan uang untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya gitu, atau kebutuhan sehari-harinya gitu ya. Dan ini bisa dicontoh untuk orang modern seperti sekarang, dan salah satunya saya gitu ya. Jadi kemarin itu saya sudah menceritakan kenapa saya keluar dari pekerjaan saya sebelumnya yang menghasilkan uang yang cukup besar gitu ya, dan saya pindah ke tempat kerja dengan gaji yang di bawah gaji saya sebelumnya gitu ya. Dan ini adalah keputusan saya yang didasari tentu saja oleh prinsip-prinsip stoicisme gitu ya. Jadi hidup seorang stoik itu adalah hidup yang dipenuhi oleh latihan gitu ya. Ketika kamu menghadapi atau kamu ingin memutuskan sesuatu, maka lakukan keputusanmu sebagai alat atau sebagai media latihan gitu ya. Latihan untuk apa? Untuk menghadapi kesulitan atau latihan untuk menjalani kesulitan dan membuktikan bahwa kesulitan itu tidak berpengaruh terhadap diri kita, tidak berpengaruh terhadap apapun di dalam hidup kita gitu ya. Dan kesulitan itu sifatnya adalah sementara, sama seperti kenyamanan gitu ya. Kenyamanan dalam hidup sifatnya sementara gitu ya. Lalu kesulitan itu adalah bisa kamu pilih, kesulitan bisa kamu pilih seberapa besar kesulitan yang kamu inginkan gitu ya. Kalau saya boleh mengkutip, atau saya selalu mengkutip orang-orang stoik modern, yaitu salah satunya yaitu Jerry Seinfeld. Dia itu selalu bilang bahwa we can choose how much difficulties we want in our life. Too much is not good, too little is not good. Jadi kita itu harus memilih seberapa banyak kesulitan di dalam hidup kita gitu ya. Tentu saja pilihan-pilihan tersebut harus menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik gitu ya.
Nah, balik lagi ke Clientes. Clientes ini adalah seorang tukang kebun yang tidak mau menerima bantuan berupa harta atau berupa uang. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah bersifat sesaat. Kenyamanan itu bersifat sesaat. Uang yang diberikan dan dibantu atau diberikan oleh raja-raja pada saat itu atau orang-orang kaya pada saat itu adalah bersifatnya atau sifatnya sementara gitu ya. Dan bisa kita lihat dari sini seorang stoik itu memilih untuk menjalani hidup yang bisa dibilang sulit tetapi mampu untuk memperbaiki mental kita, mampu memperbaiki jiwa kita dan mampu mencapai keinginan kita untuk mendapatkan tranquility gitu ya. Karena memang seharusnya tranquility itu atau ketenangan jiwa itu didapatkan oleh kendali kita, bukan karena atau bukan diciptakan oleh hal-hal yang berada di luar kendali seperti uang dan pekerjaan gitu ya. Kita harus mampu menerima apa yang kita pilih, kita harus mampu menjalankan kehidupan yang kita pilih, kita harus mampu melewati kesulitan dari hidup yang kita inginkan gitu ya. Terkadang kita kan memilih untuk memiliki sesuatu pekerjaan, tetapi kita tidak mau melakukan kesulitan di dalam pekerjaan tersebut gitu ya. Yang kita inginkan hanyalah kenyamanan dalam hidup gitu ya. Dan kita itu harus tahu bagaimana cara menghadapi kesulitan tersebut dengan cara apa? Dengan cara melakukan selalu premeditatio malorum gitu ya. Jadi kita selalu bayangkan kesulitan apa yang akan kita hadapi, orang-orang menyebalkan seperti apa yang akan kita hadapi, dan kita harus merencanakan bagaimana cara kita menghadapi kesulitan tersebut atau bagaimana cara menghadapi orang-orang yang menyulitkan hidup kita gitu ya. Dengan cara melakukan hal yang baik gitu ya. Melakukan hal yang baik itu ya tidak marah, tidak emosi, tidak kecewa, dan tidak putus asa gitu ya. Ketika kamu tidak bisa menyelesaikan masalahnya hari ini, maka cobalah untuk menyelesaikannya hari ini gitu ya. Dan tidak usah terburu-buru gitu ya. Karena masalah ini kan right here right now ya. Jadi kita itu harus tahu bahwa masalah apa yang harus kita selesaikan hari ini gitu ya. Pekerjaan itu adalah salah satunya mungkin ya. Ketika kita memiliki pekerjaan, maka selesaikan pekerjaan itu satu persatu. Tidak usah ditunda. Tidak boleh ditunda. Kalau kata bahasa Inggrisnya itu procrastinating gitu ya, menunda apa yang harus kita kerjakan saat ini gitu ya. Ketika kita harus merasa kita harus bekerja melakukan sesuatu yang kita pilih, ya lakukan gitu ya. Seperti Clientes 19 tahun dia melakukan pekerjaan tersebut gitu ya, melakukan 2 fungsi yang dia pilih tersebut gitu ya. Menjadi gardener di malam hari, lalu menjadi filosofer di siang hari. Begitu ya. Jadi sekali lagi, jika kamu ingin menjadi seorang stoik, kamu harus tahu apa yang kamu inginkan di dalam hidup. Kamu harus tahu fungsi apa atau peran apa yang kamu inginkan di dalam hidup. Jangan bimbang, jangan ragu, pilih, lakukan. Jika kamu merasa pilihanmu itu salah, maka pilihlah atau decide atau putuskan pilihan yang lain dengan menggunakan keberanian. Begitu, demikian episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat.
Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.